kurang lebih 35,25% populasi kekristenan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mereka sulit mendapatkan sebuah Alkitab. Dengan latar belakang mata pencarian mereka adalah rata-rata petani. Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk meringankan beban mereka, agar dapat mendoakan untuk hadirnya sebuah Alkitab di Halmahera Timur. Kalian pernah ngerasa bingung gak sih ketika main media sosial? Maksudnya gini, banyak nih ya orang-orang yang sering nge-share ayat firman Tuhan atau pesan-pesan khotbah, tapi di dalamnya ini malah ngasih komen-komen kasar, atau mungkin saat main game online ya, malah saling ngata-ngatain. Atau jangan-jangan malah kita sendiri tuh yang ngelakuin hal seperti ini. Mending kita sama-sama belajar aja yuk dari video berikut ini. Weh, balik. Kacau banget. Suain aja, Dit. Cukup amat, udahlah, gasin aja. Mau kasih tahu, ngeyel banget sih. Lu tuh beban tau. Lu kan masa nggak main, masa ngajak gua? Gimana sih lu? Itu doang ngambek. Udah cukup, kalian ini ngapain sih? Tahu nih Kak, si Adit kita ngatain duluan. Kalian nih ya, main game aja sampai ngomong-ngomong kasar. Mulut lu jaga. Lu berdua awalnya main game, lama-lama berantem beneran. Iya, Kak, maaf. Iya Kak, maaf Kak. Nih, apa-apaan nih cewek? Sok cakepan banget. Tampang biasa aja. Suara pas-pasan. Berani-beraninya upload video kafe. Sok cakepan lu. Gini dong viral. Wah, bagus juga nih suaranya. Pantesan banyak yang suka. Komennya pun bagus juga, banyak yang bagus nih. Loh. Ini kan Dinda anak saya. Kenapa komennya kasar gini? Pak, Kenapa, Din? nasihatin si Adi tuh pak. Main game aja sampai ngomong-ngomong kasar. Nanti berantem beneran langsung sama si Fajar. Ah, kamu juga sama aja, toh, Din. Maksud bapak? Iya, Bapak lihat kamu komen kasar di Instagram. Iya pak, soalnya Emangnya kenapa? ya kayak nggak pantas aja gitu pak. Loh, namanya juga orang mau berkarya. Lagian kan kamu nggak kenal sama dia. Kok kamu udah ngasih penghakiman kayak gitu, toh, Din? Iya pak, maaf. Jangan minta maaf ke Bapak. Yang kamu sakit itu hatinya, bukan hati Bapak. Iya, nanti Dinda hapus. Adit, Fajar, sini kamu. Ya Pak. Bapak dengar kalian berdua main game marah-marah sampai ngomong kasar gitu, betul? Iya Om. Iya Pak. Ya pasti Kak Dinda yang ngomong ke Bapak. Ya udah,
kalian main game itu untuk hiburan. Jangan marah-marah, jangan nyalain orang. Soalnya tadi emosi, Pak. Iya Om, ke bawah suasana. Iya, tapi kan nggak perlu ngomong kasar gitu kan, Nak. Ya maaf, Pak. Ya, udah siang. Masuk, makan dulu sana. Acaranya bagus juga nih. Acara apaan tuh, Kak? Kamu mau tahu aja. Ayo dong, penasaran nih, kepo. Ini loh, acara remaja pemuda di gereja. Pendalaman Alkitab tentang menjadi berkat di media sosial. Set dah, pas gini ya. Urusan dita gua sekarang dapet undangan tobat. Nah, iya bener juga lu, Jar. Ikutan yuk. Kalian mau ikut juga? Iya. Acaranya jam 4 sore. Kalau kalian mau, kita berangkat jam 3 biar bisa berangkat bareng. Oke. Oke, Kak. Oke teman-teman, kita mulai PA kita. Kita mau ngomongin soal ya alat yang di sekitar kita ya. Coba lihat di HP-nya, ada HP-nya semua? Ada. Nah, kita mau ngomongin tentang teknologi ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam keseharian kami, dan sebentar kami hendak mendiskusikan hal-hal yang ada di sekitar kami Tuhan, tentang teknologi, media sosial, game, dan sebagainya. Kiranya Kau yang berkati pembicaraan ini dari awal hingga akhirnya, dan kami juga hendak membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi hal yang berguna bagi kami, terutama kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Kiranya Kau yang sertai dari awal hingga akhirnya pembicaraan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu nih ya. Kalau kalian pakai HP buat apa aja? Coba kamu. Saya pakai buat komunikasi sama teman. Komunikasi sama temen. Berarti apa aja? WhatsApp berarti? WhatsApp, Line, Google, medsos pakai nggak? medsos pakai. Tugas sekolah? Tugas kuliah? Pakai. Pakai. Oke. Kamu pakai apa? Pakai untuk komunikasi sih kebanyakan sama entertainment. Entertainment. YouTube. Ya, Jadi nonton apa kalau YouTube? Game. Ini nonton Tonight Show. Tunasio. Nonton Tonight Show. Pokoknya yang apa ya? Abis capek kerja mungkin Iya. ya, itu nonton. Ringan-ringan aja tontonannya. Ringan-ringan aja. Ada yang pakai buat belajar nggak? Saya juga. Ah, Tuh, saya juga sebenarnya. Kok kalian doang? Saya juga. Kelasnya ini Pak, buat belajar bahasa baru Pak. bahasa baru. Sombong, ya. Bahasa apa? Lagi belajar bahasa apa sekarang? Bahasa Korea Pak. Bahasa Korea. Coba dulu dong bahasa Korea. Yubuseo? Tapi berarti pakai handphone, pakai bahasa Korea gitu. Terus? Ya, udah masang satu di Instagram. Pakai bahasa Korea. Oke. Berarti pakai aplikasi. Pakai aplikasinya. Oke. Sama settingan diganti. Apanya diganti? Settingan. Oh, oke. Kamu pakai apa buat belajar? Watashi wa namae wa Immanuel. Oh, lagi belajar dia bahasa Jepang juga. Cakep. Ya? Kadang-kadang ya Kadang-kadang. ngisi-ngisi waktu aja bahasa Jepang. Oh, orang tuh ngisi waktu main game. Kamu belajar bahasa Jepang. Sama main sudoku lah. Sudoku. Iya, oke. Ada yang pakai buat medsos nggak? Medsos, lihat-lihat di medsos. Pakai. Nah itu dapat manfaat apa dari medsos dan negatifnya apa? Kalau dari medsos? Manfaatnya gampang buat dapat info-info terkini. Oh kalau macet di mana gitu? Dia dari gue kayak gitu, jadi lihat di medsos. Oh iya, bisa. Atau Terus? misalkan kayak kabar orang-orang, teman-teman gitu kan, gampang taunya tuh pasti kan lewat sosial media, lewat medsos. Catching up. Catching up. Isu-isu Iya. FS gitu ya. Terus? Biar update. Terus? Terus kalau dampak negatifnya sih kalau misalkan kayak keasikan main medsos kan jadi kayak kerjaan atau aktivitas lain tuh jadi keteteran. Oh oke. Ya maksudnya berarti yang positif tadi komunikasi, hiburan, Ya, hiburan. bisa belajar juga, ya kan? Tapi negatifnya tadi mungkin bisa lebih dari konsumsinya tuh lebih kan, gitu. Ada lagi nggak negatifnya dari handphone? Gini sih, kurang lebih tuh nggak bisa lepas sebenarnya dari handphone. Kayak semuanya udah ada di sini gitu, kemana-mana kayak makan, bahkan pakai sampai di ke sini. toilet pun. Ke toilet. Buat Pegang apa HP. toilet? Oh sambil lihat. Jadi oh, sampai iya. ngeden, sampai ngeden, nah gitu. Oh gitu. Adiksi ya, adiksi. Adiksi. Addiction. Kakak sih. Addiction. Iya, iya. Berarti yang bikin addiction tuh apa?
kayaknya ya itu entertainment itu media sosialnya kayak gampang banget scroll udah langsung dapet Gampang gitu banget kan. gitu. Kalau dulu kita nanya kabar orang kan harus WA atau harus SMS. saya nggak sejauh itu hidup saya Pak. Curhatannya gitu. Dari Goa. Iya. Tapi sekarang gampang banget buat tahu ya gitu. Terus kalau menurut kalian apa sih sebenarnya batasan kita pakai handphone tuh apa? Sampai sejauh mana kita bisa pakai handphone? Batasannya gitu loh. Medsos aja medsos, sejauh sebatas apa kita bisa share sesuatu yang kita mau share sama orang? Sebatas apa? Jujur sih belum pernah membatasi diri soal itu. Untuk share, Untuk share sebenarnya untuk konsumsi maksudnya. untuk konsumsi ya yang ini aja yang publik aja yang bisa kayak orang semua biar bisa tahu ini lagi di mana, lagi liburan kemana kayak gitu. Oke. Wajar aja sih. Kayak gitu bisa bikin iri nggak? Itu nggak tahu bisa banget sih. Oke, waktu kita pengen tahu kabar orang tapi somehow kita pengen juga ada di posisi dia kan? Iya. Iya nggak? Pernah Kadang nggak? sih. Entah itu makanan, entah itu liburan, entah itu apa kan? Iya. Gitu. Oke, nah itu menarik juga ya. Terus batasan apa lagi nggak? Misalnya udah tadi itu udah adiktif, udah kecanduan pisan, misalnya udah mencurahkan semua waktunya hanya untuk HP, rasanya udah nggak bener. Maksudnya kita punya kehidupan yang lebih nyata daripada ini banyak. Oke, ya maksudnya hal-hal kayak gitu kan kadang bikin kita lebih kan untuk mengkonsumsi sesuatu dalam hal ini handphone gitu ya. Terus gampang banget gitu kan. Nah terus kalau dua hal nih ya katanya kata anak muda, gue juga sempat ngerasain lobat sama kurang kuota cukup bikin stres nggak? Ya jelas. Ya. Jelas. Lumayan. Kenapa? Emang kalian dicariin orang gitu? Bikin panik. Paniknya kenapa? Waktu habis badai nggak bisa, kalau lagi janjian sama orang lain nggak bisa kontak-kontakan lagi. Oke, jadi bawa powerbank segede aki gitu ya di belakang, nggak colok gitu kan? Oke, nah itu menarik ya. Jadi ada positif, ada negatifnya mungkin kalau kita bisa sepakati dari obrolan yang tadi kan, gitu. Tapi kalau kita mau lihat dari firman Tuhan, ada nggak menurut kalian ayat yang pas buat ngatur ini? Atau apalah yang kalian tahu dari kekristenan buat ngatur benda ini? Karena benda ini itu nggak ada di Alkitab kan? Benar sih. Gitu. Zaman dulu ada HP, keren juga. Ya, Twitteran gitu. Begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir lewat Tweet dulu, bro, bentar. tanah terbelah. Kita udah ya, bebas, bro. Apa ya, dulu? foto dulu kan. Bebas. Foto, bebas. Bebas bro. Iya. Nyampe kanan bro. Ya, terus bangsa Israel bangsa Mesir ngejar bangsa Israelnya pakai GPS kan. Oh iya, tracker. Makin jauh. Terus mereka ngeliat pas laut. Lo kok bisa laut tengah laut? Gitu. Ya, Kaget juga. bisa kaget juga gitu ya. Nah itu kan nggak ada ya, sehingga kita juga bingung mau pakai apa ayat ini gitu. Ya contohnya di akhir nanti di pembicaraan kita tahu di sini ada Alkitab kan. Nah ini ngaku-ngaku aja jujur aja. Kalau ke gereja sekarang masih bawa Alkitab buku atau lo pakai ini doang? Pernah sekali Pak bawa ini. Pernah sekali. Sekali doang. Iya, kan itu udah offline kan semenjak kita pandemi, terus iseng pengen bawa ini. Ternyata jauh lebih ribet. Jauh Nah, lebih ribet. biasanya pakai ini, bawa tas gede dan pas mereka udah pada baca masih nyari. Oh, oke. Jadi Masih pakai? Kalau masih pakai Alkitab buku bawa? Jarang. Lo bawa? Beberapa kali sih bawa, Beberapa kali? biar beda aja. Biar beda. Bawa gini gitu ya. Iya. Pas mau jajan ini ditaruh. iya, Ribet sih. Ribet ya. Masih bawa Alkitab buku? Masih bawa. Masih pakai nggak Alkitab buku? Di bawah aja. Di bawah aja. Tapi Pakai pas ini. bacanya tetap pakai. udah ada isi tasnya. Iya, Itu supaya ya. ada isi aja. Oke. Kayak karena sekarang habis dari pandemi kita persembahan pakai handphone juga kan, gitu. Terus banyak hal yang kita jadi bingung ya kan antara mau pakai handphone tuh sejauh apa gitu kan. Ya dulu misalnya sakramen perjamuan kudus gitu kan nggak bisa, tapi kan begitu pandemi ya mau nggak mau ya itu harus di rumah masing-masing gitu ya. Nah ada satu bahan di Alkitab 3 ayat aja yang mau aku ajak teman-teman buat baca. Nah di situ tuh ada 4 cara, bukan 4 cara ya, 4 filter lah ya. Dalam hal apapun, bukan cuma handphone doang, ya apapun. Tapi kita mau bahas khusus tentang handphone ini ya. Nah itu ayatnya di 1 Korintus. Lucu ya kita semua warna-warni ya Alkitabnya. 1 Korintus 10 ya, 1 Korintus 10. Itu 1 Korintus 10 ayat 23, 24 sama 31. Jadi kita baca 3 ayat itu ya. Tapi latar belakangnya gini. Apa judulnya?
Israel sebagai satu peringatan. Ya, itu judulnya ya. Tapi kita mau baca hanya 3 ayat aja dari situ ya. Tapi ayat ini tuh ngomongin tentang pada zaman itu makanan ya. Sekarang di zaman ini ada makanan kan? Banyak. Zaman itu ada kan? Ada Nah, juga berarti pasti kan dong. kita Pas. memang bacanya dalam konteks makanan. Di situ lagi berdebat mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Makanan kayak apa sih yang boleh atau nggak boleh gitu. Iya. Nah, kita mau pakai konteksnya makanan itu tapi dalam kehidupan apapun, tapi dalam hal ini dalam pakai ini ya, pakai handphone atau gadget atau sosmed, game dan sebagainya ya. Oke, coba baca ayat 23 kamu baca. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, stop dulu. Berarti gini, kalau kita mau pakai apapun di handphone kita, itu syaratnya yang pertama, 2 pertama adalah apa tadi dia bilang? Segala satu boleh kan, tapi berguna. Habis berguna, membangun. Nah, 2 itu dulu, berguna nggak? Kayak tadi, kalau belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, kalau beli buku kan mungkin lebih mahal. Terus lebih bisa dengerin orang native-nya ngomong, kan ada orang yang ngomong kan di situ. Bisa pakai headset gitu kan. Itu kan lebih gampang, lebih berguna kan, dan membangun gitu loh ya. Ketimbang kita beli buku banyak, kemudian kita belajar. Dan bisa dimanapun kan, ya. Kalau lagi naik motor bisa sambil, ya bahaya juga ya kalau sambil naik motor ya. Nggak kedengeran klakson ntar. Ya, kalau kita lagi beraktivitas apapun kan nggak perlu bawa bukunya gitu kan. Ya, jadi lagi nunggu makanan misalnya kan bisa belajar daripada baca buku Korea. Ya mungkin gampang buat ditulis, tapi berguna dan membangun itu. Ya, sekarang gini ya, dalam kehidupan anak muda nih ya, second account boleh nggak? Second account, punya second account Instagram. Sekarang kan orang tuh kayaknya tuh apa ya, bikin second account tuh banyak gitu. Iya sih. Ada yang dipakai buat dia dipakai buat komentar orang lain, kemudian sisi lainnya dari hidupnya dia tuh dipakai. Sekarang boleh nggak punya second account? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya pakai. Karena kamu pakai. Jujur sekali ya. Boleh, karena dia pakai ya. Ada lagi nggak? Siapa yang punya second account? Bukan soal bisnis, kan ada tuh, lu ada toko, ada bisnis ini, itu bukan second account, tapi second accountmu yang lain, ya kan? Gitu. Boleh nggak punya second account? Asal berguna dan membangun. Nah ini bener. Wah, langsung diambil. Cari. Bener. Oke, next aku yang jawab. Iya, sekarang gini. Boleh nggak share instastory sampai titik-titik? Boleh. Nggak ada boleh nggak boleh. Berguna atau membangun? Iya, bener juga nggak ada boleh. Lo bener nggak? Iya. Lo kata ayatnya apa? Berguna Tidak. atau membangun. Tidak. Segala sesuatu diperbolehkan. Masa ada hukum Taurat ke-11 bilang dilarang menggunakan second account? Iya. Nggak ada. Iya kan? Jadi berguna atau membangun? Contoh. Nih, baca Alkitab, baca ayat Alkitab di buku sama di handphone. Mana yang boleh? Dua-duanya boleh. Segala sesuatu diperbolehkan. Sekarang gini, kalau lagi PA misalnya ya, kita nyiapin misalnya buat sharing. Lebih gampang kan pakai Alkitab buku nih. Kayak misalnya di bawah ini coba lihat di Alkitabnya itu kan di bawah tuh ada footnote, lihat nggak? Iya. Apa itu artinya yang di bawah? Tahu nggak nih Alkitab di bawah ini ada ayat-ayatnya? Referensi mungkin, Pak? Referensi kemana? Ayat yang serupa tapi itu sama. Yang serupa. Ya mirip. Jadi di Perjanjian Baru ini ngomongin soal Perjanjian Lama. Ya sekarang lihat ya, di situ kan ada ini bagus nih Alkitabnya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Di situ ada 10 ayat 1 kan? Berarti 10 ayat 1 itu ada di bahan yang Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Nah, sekarang kalian lihat. Kita buktikan, Pak. Iya, kita buktikan sama-sama ya. Keluaran 13 ayat 31 sampai 32. Coba buka satu orang. Iya, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Coba baca. Bandingin sama si 1 Korintus 10 ayat 1. Ini bagus nih Alkitab ini. Jadi dia punya catatan kaki nih kayak gini ya di bawah. Coba udah ketemu? Coba kamu baca. Keluaran 13 ayat 21 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, sekarang aku bacain ya yang 1 Korintus 10 ayat 1 ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Lihat yang tadi ayatnya. Ada tiang-tiang itu kan, tiang awan kan, dan melintasi laut kan. Artinya apa? Kalau kita lagi studi Alkitab, lebih gampang pakai Alkitab kayak gini. Sekarang lihat Alkitab di handphone, ada kayak gini nggak? Nggak ada kan? Nah, itu maksudku.
ya kan? Ngerti ya? Kapan kita harus pakai Alkitab buku kayak gini? Jadi ini jangan ditaruh doang, ya kan? Iya, ini di bawahnya tuh, ini ada maksudnya nih di bawah nih, kayak misalnya ayat-ayat ini ya, banyak nih di sini ya. Jadi kalau kita mau belajar Alkitab, lebih gampang pakai Alkitab buku, bukanya cepet, bisa dibatasin kan? Ya, sekarang kapan pakai ini? Kalau pakai ini, kalau kita lagi mau baca Alkitab di tempat umum, terus kita mau ngapalin ayat hafalan atau apa, atau lagi galau kita pengen lihat ayat, terus ada di Alkitab sini kan? Kalau kita bawa ini, dikira apa coba? Lo pamer gitu loh, ya nggak? Kayak misalnya lagi ngobrol di kafe gitu kan, terus misalnya kamu cerita, aduh lagi susah nih bla bla bla, terus iya ada firman Tuhan berkata, lo kan kayak gimana gitu kan? Orang-orang lihat, wah sok suci sekali dia, gitu ya. Apakah dia seorang anak pendeta misalnya kayak gitu? Jadi lihat konteksnya juga, berguna atau membangun, itu aja. Apapun ya, sharing di medsos, berguna atau membangun gitu, mengguna atau membangun, bukan masalah boleh nggak boleh gitu. Ya. Iya itu aja kan. Nah cuman dari kitanya kita menganggap itu berguna dan membangun, orang lain nangkapnya yang lain kan. Nah itu gimana coba gimana? Kita cuma mau sharing doang, Tuhan bersyukur buat makanan ini dipoto, tapi orang lain ngeliat orang ini pamer gitu. Pamer iya ya. Nah itu gimana coba? Gimana? Kan nggak mungkin kita di bawah tulis yang syirik dosa gitu. Iya. Yang syirik nggak boleh lihat. Skip aja ya. Nah kalau kayak gitu tergantung dari niatnya. Makanya yang namanya berguna membangun itu hanya kita yang bilang. Maksudnya kita yang punya kontrolnya. Dan jangan menipu diri sendiri. Kayak misalnya libur nih, mari kita nonton drakor habisin gitu ya. Atau kita main game sampai pagi gitu ya. Berguna nggak? Membangun nggak? Lah kalau besoknya ibadah jadi capek, maka itu nggak berguna atau nggak membangun gitu loh. Ya kan gitu. Jadi kita yang bisa kontrol itu ya. Jadi kalau kita bilang ini main terus dia berguna karena sudah seharian atau semingguan kita kerja keras misalnya ya, terus main, it's okay gitu loh. Ya. Jadi balik lagi berguna atau membangun, apapun itu ya. Mau bikin second account, mau apa yang mau di-share, mau kita komentarin orang lain kan gitu. Ada istilah nge-spam kan, nyampah tuh ada istilah kan? Iya. Gitu, karena apa yang kita keluarkan itu nggak berguna buat orang. Jadi berguna atau membangun. 2 ya. Nah sekarang kita lihat yang ketiga. Coba baca ayat 24-nya. Tadi 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah berarti 1, berguna. Yang kedua, membangun. Yang ketiga, ada nggak kepentingan orang lain pada saat kita menggunakan teknologi itu? Contoh tadi balik lagi. Makanan kan? Kita share makanan nih. Gimana caranya itu menjadi berguna buat orang lain? Kita kasih tahu kalau ada yang mau makan, alamatnya di sini. Terus kita review kan? Berguna nggak buat orang lain? Berguna. Kan gitu. Kan kita nggak lihat artis kuliner di YouTube, pamer. Kan memang dia menceritakan makanan itu kan? Ngerti ya? Maksudnya konteksnya gimana? Harus ada kepentingan orang lain di situ. Kita share sesuatu, bukan bermaksud buat sombong gimana, tapi ada kepentingan orang lain di situ. Gitu. Itulah kenapa banyak orang yang pengen, let's say jadi influencer dalam tanda kutip, pengen supaya iklannya naik dan sebagainya, nggak dapat apa-apa karena dia melihat dirinya sendiri gitu ya. Contoh ngelihat diri sendiri tuh gini lah. Kita share sesuatu, dilihat like-nya, dilihat share-nya berapa, dilihat love-nya berapa. Itu hanya buat diri kita kan, gitu. Tapi kita nggak ngelihat konteks yang lebih luas buat orang lain. Itu ya yang ketiga. Ulangi, apa tadi? Kalau kita mau pakai teknologi apapun, pertama berguna. Yang kedua membangun. Yang ketiga ada kepentingan orang lain. Terakhir nih yang susah, ayat 31. Alkitab kita harusnya sama, langsung buka aja, buka kan semua. Ayat 31. Baca ayat 31 kamu. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, aku coba baca ya dalam versi kekinian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain? Ini Paulus ini udah kepikiran akan ada nih sesuatu yang lain pada zaman dia, mungkin yang nggak ada. Apa tuh? Jikalau engkau bikin post Instagram, jikalau engkau bikin video TikTok, jikalau engkau bikin Reels, jikalau engkau balas komen orang lain, jikalau engkau komentarin sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah gitu.
Ini paling susah menurutku, karena yang tahu siapa? Diri kita dan Tuhan yang tahu. Kan gitu. Ya, ada orang lain ngelihat kita maksudnya baik, tapi justru salah menangkap jadi pamer. Tapi sepanjang kita memenuhi 4 hal itu, berguna, membangun, ada kepentingan orang lain, dan untuk kemuliaan Allah, gitu. Ya. Nah itu semua. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerti gimana caranya pakai teknologi, mau itu games kayak, mau itu apa, apapun itu, selalu nanya, nih ada waktu kosong ya. Gue mau ngapain? Oke, gue mau lihat YouTube. Berguna nggak? Kalau cuma sekedar ketawa, kemudian bikin happy, ya udah lakukanlah itu ya. Cuma kemarin aku lagi baca-baca sesuatu, ternyata benar dikata firman Tuhan, itu dibuktikan sama satu jurnal yang bilang gini, kalau kita punya waktu luang, dan waktu luang itu cuma dipakai buat kita sendiri, me time istilahnya, me time, kemudian hal-hal yang nggak bikin kita produktif, bikin kita jadi makin nggak bahagia, gitu, katanya begitu, ya. Jadi kalau dia bersifat individu, tidak ada orang lain di situ, kemudian dia punya tipe kegiatan yang nggak produktif, gitu. Pernah main game kelewatan nggak? Oh, sering banget. Habis itu merasa bersalah kan? Aduh, gimana merasa bersalah, bisa diceritain nggak? Mungkin karena gini sih, biasanya karena menunda hal lain. Jadi karena udah kagok, biasanya kagok sih, karena kagok main game lanjut. Ya. Ada dulu buat sih yang bukan orang Sunda, kagok itu adalah nanggung ya. Nanggung ya. Karena nanggung. Nanggung. Ya diajakin temen juga, lanjutlah satu lagi. Ya udah, jalanin. Ternyata tugas juga jadinya makin lama, makin telat. Kayak ada masalah. Coba kalau misalkan lebih cepat tugas bisa lebih bagus selesainya, nilainya pun lebih bagus, gak capek juga gitu, harus begadang segala macam. Ya, itu maksudku begitu semuanya sifatnya individu dan buat sendiri, memang mainnya bareng orang lain, dan game itu susah kan, lagi menang, nanggung nih, oke menang nih, lagi kalah, sekali deh menang, baru berhenti gitu ya. Begitu menang sekali, kenanggung nih kayaknya udah susah, ya gitu. No, ini bener buat semua, nonton, mau kalian cuma sekedar swipe doang. Ya, riset tuh membuktikan bahwa memang kalau kita waktu luangnya dipakai buat individu dan nggak ada orang lain di situ, kemudian nggak produktif, bikin kita makin nggak bahagia. Dan cut off-nya 2 jam. Jadi boleh buat sendiri, asal nggak lebih dari 2 jam. 2 jam itu ya 3 serial Korea lah. 2 jam itu kan 3 atau 2 lah, ya. Gitu ya. Jadi ngerti ya? Apapun itu dalam hal teknologi dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Boleh ngambil kasus apapun lah dari segi kalian punya navigasi teknologi dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau boleh kita coba simpulkan sampai sekarang, mau itu Alkitab online, Alkitab bentuknya aplikasi ya, mau aplikasi apapun yang kita pakai, apapun yang kita share, yang kita lihat, maka harus ngelewatin berguna, membangun, ada kepentingan orang lain, dan buat kemuliaan Allah, ya. Nah, take away buat hari ini adalah gini. Kan kita yakin bahwa masing-masing kita ini punya satu tujuan yang Tuhan udah tetapkan buat kita. Bener nggak? Kan gitu kan? Ya. Kita diciptakan, ada talenta, ada personality, ada kepribadian. Sama itu by the way, 2 itu. Itu terjemahan doang. Terus ada genetik dari orang tua. Itu kan untuk memenuhi satu tujuan ya. Nah, yang mau aku ajak teman-teman anak muda di sini adalah bilang gini. Kalau kita punya tujuan dan kita tahu tujuan kita apa, dan meskipun sekarang lagi dalam mencari, kita tuh mikirnya harusnya kayak gini, tujuanku dari poin ini, usiaku sekarang semuda ini, sampai nanti ada di satu titik di mana Tuhan mau, dan di jalan itu Tuhan mau aku kerjakan, langsung nanya sama diri sendiri, gimana caranya teknologi ini mengamplify atau memperkuat perjalanan perziarahan iman itu gitu, ngerti nggak? Jadi kalau gua tahu nih tujuannya ini, nah gimana caranya teknologi bisa menjadi bahan pendukung lah ya dalam perjalanan itu. Aku misalnya jadi pengajar kan, kalau aku menggunakan teknologi share bahan ajarku ke orang lain, kan orang lain bisa dapetin tuh. Ya. Nah, jadi jangan pernah pakai teknologi cuma buat sekedar. Nah, itu sebenarnya sekedar ini biasanya bablas dan akhirnya membuat kita jadi melenceng dari tujuannya Tuhan gitu. Ya kan? Yang harusnya entah itu PA, entah itu Komsel, kelompok kecil, KTB apapun itu, justru karena kita kebanyakan dengan internet kita, mau itu nonton, medsos, swipe dan sebagainya, kan jadinya habis waktu, ya kan? Terus medsos juga, ya ini by the way ya, tadi mungkin bisa kita lengkapi juga, ini jadi bahan perbandingan kita sebenarnya orang lain. Dulu ya, sebelum nggak ada benda ini, kita cuma bayangin satu anak yang bandingin dirinya dengan anak tetangga, paling jauh sama anak RT sebelah lah. Iya nggak? Iya kan? Sekarang bandingin sama siapa? Mau orang dimanapun kita bisa bandingin, sepanjang kita punya akunnya,
dan kita lihat setiap hari, kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang itu. Iya nggak? Dulu zamanku ya, mungkin kalian pernah lah hidup tanpa sosmed kan. Kita tuh hanya bandingin dengan anak sebelah jago main bola. Aku pengen jago main bola. Akhirnya ada rasa iri, memacu diri, akhirnya bisa sama selevel dengan dia, bisa satu tim dengan dia. Tapi kalau kita bandingin dengan yang lain gitu ya, itu baru yang jago main bola yang itu positif. Tentang punya sesuatu. Sekarang tuh udah nggak bandingin dengan tetangga. Bahkan kita nggak tahu tetangga kita punya apa karena kita nggak punya akunnya. Kita punya akunnya adalah orang lain gitu loh. Jadi masalahnya adalah media sosial itu di-engineer untuk kita melihat sangat-sangat luas. Satu aspek positifnya informasi kita tahu. Dia baru punya gadget baru, dia baru punya ini kan. Tapi sisi lain adalah kita membandingkan diri kita dengan dia. Yang dulu nggak pernah ada itu dalam dunia sebelum ada media sosial. Dan disitulah mulai apa yang terjadi kalau kita kebanyakan membandingkan diri dengan orang lain? Insecure, kalau kata anak muda sekarang, kalau kata bahasa Alkitabnya tidak bersyukur. Iya kan? Tidak bersyukur gitu loh, ya. Jadi itu. Jadi sekarang take away terakhir, batasin penggunaan media sosialnya. Kalau kalian misalnya aku mau lihat Instagram atau mau lihat status orang lain, itu cuma di jam makan siang misalnya, udah di situ aja. Kalau cuma malam, udah di situ aja. Ya, kalau pagi-pagi biasakan langsung saat teduh, jangan buka handphonenya. Ya, tapi alarm saya di sini ya, belilah alarm digital yang lainnya, jangan pakai yang di sini, gitu ya. Terus di airplane mode aja. Begitu beres saat teduh, berdoa, baru lakukan aktivitas dengan handphone gitu ya. Tapi kalau bisa sih lakuin hal dulu, misalnya ya, kalau buat tadi kamu cerita lagi belajar bahasa Korea, begitu bangun pertama kali jangan ngapa-ngapain selain belajar dulu, baru buka medsos kayak apa kayak gitu ya. Sehingga apa yang utama dulu gitu lah, berguna, membangun untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, dan ada kemuliaan Tuhan di situ ya. Nah, lifestyle tadi aku kasih tahu tujuannya apa, kemudian teknologi kita bisa memperkuat di situ, namanya jadi minimalis digital. Sekarang kan gaya hidup minimalis banyak ya, bukan cuman pakai baju hitam doang gitu ya. Nah, ini kamu minimalis gitu ya. Ini juga minimalis sampai akhirnya pakai kemeja gitu kan. Tapi minimalis digital itu artinya kita hanya pakai aplikasi yang memang kita pakai, ya, iya nggak? Jadi jangan, wah ini kayaknya dosa. Kita nggak bilang ini dosa gitu, karena nggak ada yang namanya segala sesuatu kan boleh. Cuma tadi 4 tadi, berguna, membangun, ada kepentingan orang lain dan kemuliaan Tuhan. Ya, terus sampai sini. Oke, jadi mulai sekarang bisa paham apa yang Alkitab katakan. Memang konteksnya soal makanan, ya, tapi kita perluas ke bidang teknologi. Oke, yuk kita berdoa, kita mau tutup renungan kita ya. Jadi nanti nggak usah bingung bacanya pakai yang mana ya. Nah itu lihat aja berguna membangunnya tuh yang mana ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana melihat media sosial, games dan sebagainya. Kiranya apa yang menjadi bahan bacaan kami hanya 3 ayat juga dapat menjadi panduan kami dalam menggunakan media sosial, teknologi, games, dan sebagainya. Kau yang sertai setiap dari kami, kiranya apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami dapat diperkuat dengan teknologi yang kami miliki. Kami bersyukur buat teknologi ini, kami tahu ini adalah hasil akal budi manusia yang berasal juga daripada Tuhan. Namun, terkadang kami melakukannya untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan yang tidak bijak. Kiranya Kau yang sertai kami untuk bisa menjadi terang dalam bermedia sosial ataupun menggunakan teknologi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan cok, lu bisa ngajak yang lain, masa ngajak gua? Segini ya? Loh. Ini kan tidak anak saya. Sahabat Alkitab, kita nggak bisa ngebiarin diri kita terhanyut di tengah budaya hidup digital yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai firman Tuhan. Makanya,
kita perlu kritis untuk hadir di dunia digital supaya kita tetap bisa menjadi terang dan garam yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Seperti biasa nih, kita ketemu lagi besok ya, pada jam yang sama di YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.